Halo guys, sebelumnya perkenalkan dengan saya Bella Maria Suteja, mahasiswa UPH, jurusan Hubungan Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Defense Posture, Cyber Security and Terrorism. Nah, dalam perkembangan studi keamanan internasional, karakter ancaman terhadap negara telah berubah secara signifikan. Jika pada masa lalu ancaman didominasi oleh perang konvensional antar negara, saat ini ancaman berkembang menjadi lebih kompleks dan multidimensional, termasuk ancaman siber, terorisme, dan perang informasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang membuat konflik tidak lagi hanya terjadi di wilayah fisik, tapi juga di ruang virtual. Untuk memahami keamanan modern, penting melihat keterkaitan antara defense posture, cyber security, and terrorism sebagai satu kesatuan strategi keamanan nasional. Defense posture atau sebagai fondasi keamanan negara. Konsep defense posture menjelaskan bagaimana suatu negara mengatur konfigurasi kekuatan militernya untuk menghadapi ancaman. Menurut kajian dari Pak Wibawanto Nugroho, defense posture merupakan struktur kekuatan militer, kesiapan operasional, penempatan strategis pasukan, integrasi antara strategi militer dan tujuan politik. Defense posture memiliki pengaruh yang penting, yaitu persepsi ancaman lawan, kredibilitas deterrence, dan kemampuan respons krisis. Terdapat beberapa elemen utama dalam defense posture, yaitu yang pertama threat assessment. Negara harus menentukan prioritas ancaman, baik ancaman militer konvensional, ancaman hybrid seperti cyber warfare, dan terorisme. Kemudian ada force structure, keseimbangan kekuatan antar mantra darat, laut, udara, serta kemampuan baru seperti cyber and intelligence. Force deployment, penempatan kekuatan militer dipengaruhi oleh wilayah strategis, choke points, mobilitas logistik. Readiness and sustainment, kesiapan militer ditentukan oleh latihan, logistik, sistem mobilisasi. Dalam konteks keamanan modern, defense posture tidak lagi hanya berbasis kekuatan konvensional, tetapi juga harus mencakup domain baru seperti cyber. Cyber security sebagai domain strategis baru. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang konflik baru, yaitu ruang siber. Dalam kajian keamanan siber, ruang siber memiliki 3 lapisan utama. Lapisan fisik, yaitu hardware and infrastruktur, lapisan logika, software, dan jaringan, dan juga lapisan sosial, manusia, dan persepsi publik. Lapisan sosial menjadi sangat penting karena konflik modern sering terjadi dalam bentuk propaganda digital, disinformasi, manipulasi opini publik. Bacaan mengenai cyber governance di kawasan Indo-Pasifik dari The University of Queensland menekankan bahwa meningkatnya digitalisasi membuat negara semakin rentan terhadap serangan siber, terutama pada sistem keuangan, data nasional, infrastruktur energi. Karena itu, cyber security kini menjadi bagian dari kepentingan nasional, bukan sekedar isu teknologi. Selain itu, penguatan teknologi, negara juga perlu memperkuat ketahanan ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi dasar penting dalam menghadapi propaganda digital dan radikalisme online. Berikutnya adalah transformasi terorisme di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola dan strategi terorisme global. Jika pada masa lalu, aktivitas terorisme lebih banyak berbasis pada jaringan fisik, pelatihan langsung, serta struktur organisasi yang hierarkis, saat ini terorisme mengalami transformasi menuju model yang lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan berbasis digital. Ruang siber memberikan peluang baru bagi kelompok teroris untuk memperluas pengaruh tanpa harus memiliki kekuatan fisik yang besar. Internet memungkinkan penyebaran ideologi secara cepat, murah, dan lintas batas negara. Dalam konteks ini, muncul konsep cyber-enabled terrorism, yaitu penggunaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas terorisme.
Beberapa bentuk pemanfaatan ruang siber oleh kelompok teroris meliputi penggunaan media sosial untuk propaganda ideologi, platform komunikasi digital untuk koordinasi jaringan, jaringan online untuk rekrutmen anggota baru, penggunaan cryptocurrency untuk pendanaan, penyebaran konten radikalisasi berbasis video dan narasi ideologis. Kelompok teroris global seperti Islamic State menjadi contoh nyata bagaimana teknologi digital digunakan secara strategis. Organisasi ini mampu membangun sistem propaganda digital yang sangat masif melalui produksi konten visual, majalah online, serta kampanye media sosial yang menargetkan generasi muda di berbagai negara. Strategi ini membuat proses radikalisasi tidak lagi membutuhkan kontak fisik secara langsung. Selain propaganda, ruang siber juga digunakan untuk menciptakan lone wolf terrorism, yaitu individu yang melakukan aksi teror secara mandiri setelah terpapar ideologi radikal secara online. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi negara karena lebih sulit dideteksi dibandingkan jaringan terorisme konvensional. Dalam konteks Indonesia, transformasi serupa juga terjadi pada jaringan seperti Jemaah Islamiyah. Organisasi yang sebelumnya memiliki struktur relatif formal kini menunjukkan perubahan strategi dengan memanfaatkan jaringan digital, sistem sel kecil, serta pendekatan ideologis jangka panjang melalui dakwah dan penyebaran konten digital. Penelitian mengenai terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa radikalisasi tidak terjadi karena satu faktor saja, tapi bersifat multidimensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor ekonomi seperti ketimpangan dan marginalisasi, faktor sosial termasuk identitas kelompok dan solidaritas jaringan, faktor politik seperti ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan, jaringan sosial yang memperkuat proses rekrutmen, ideologi radikal yang menjadi legitimasi tindakan kekerasan. Dalam era digital, teknologi berperan sebagai akselerator yang mempercepat proses tersebut. Internet memungkinkan individu untuk mengakses narasi ideologi radikal secara terus-menerus tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, algoritma media sosial juga dapat memperkuat echo chamber yang membuat seseorang semakin terpapar pada konten ekstrem. Dengan demikian, ruang siber tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi arena baru dalam penyebaran ideologi dan konflik non-konvensional. Keterkaitan defense posture, cybersecurity, and terrorism. Jika dilihat secara keseluruhan, defense posture, cybersecurity, and terrorism merupakan 3 komponen yang saling berkaitan dalam keamanan nasional modern. Defense posture berfungsi sebagai fondasi utama karena menentukan bagaimana negara mempersiapkan kekuatan militernya untuk menghadapi berbagai ancaman. Konfigurasi kekuatan militer yang tepat akan meningkatkan deteran serta kemampuan respons terhadap krisis. Namun, perkembangan teknologi digital membuat ancaman tidak lagi hanya bersifat konvensional. Cybersecurity kemudian menjadi domain baru yang memperluas arena konflik. Serangan tidak lagi harus melalui kekuatan militer langsung, tapi dapat dilakukan melalui serangan infrastruktur digital, kebocoran data strategis, perang informasi. Dalam konteks ini, cyber capability menjadi bagian penting dari defense posture modern karena konflik masa depan bersifat multi-domain. Di sisi lain, terorisme menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain, tapi juga dari aktor non-negara yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kapasitas mereka. Terorisme modern menjadi lebih kompleks karena menggabungkan jaringan ideologi, teknologi digital, strategi asimetris. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling terhubung karena ancaman keamanan modern memiliki karakter multidomain, terjadi di darat, laut, udara, dan ruang siber, multidimensional, melibatkan faktor militer, politik, sosial, dan teknologi. Teknologi driven sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi. Artinya, negara tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan keamanan tradisional, tapi harus mengintegrasikan strategi pertahanan konvensional dan non-konvensional. Sekian dari saya, terima kasih.